Dipecat sebagai orang Minang. Tuanku Mangkudun menjawab tanya. Ada kabar dipecat sebagai orang Minang. Bagaimana ceritanya tuh Pak Tuanku? Jadi begini, terus terang ini melanggar prinsip saya. Saya punya prinsip stop making stupid people famous. Berhentilah membuat orang tolol jadi terkenal. Ya, tapi karena Studio Sagonyamo sudah mengundang saya, oke lah kita cobakan juga. Jadi ada pepatah Arab mengatakan begini, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zam-Zam, Anda akan terkenal. Jadi siapa tadi namanya? Ayah saya menyebut namanya saja udah malas ya. Jangankan untuk diskusikan dia, menyebut namanya saja sudah mual saya. Dia mungkin orang tolol, mungkin orang gila, mungkin ada yang meleset dalam pura-pura saraf. Tidak menarik lah bagi saya. Kan ditanyakan begini, ada orang gila atau orang tolol yang kerjanya mengencingi sumur Zam-Zam. Lalu kita rame-rame menyorakinya, mengiringinya ke sana kemari. Woi. Dia makin terkenal. Namanya orang tolol, dia ingin terkenal dengan mengencingi sumur Zam-Zam. Ya sudah, tidak usah bicara, tidak usah didiskusikan, menghabiskan energi. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita ini Pak Tuanku? Iya, sikap saya begini saja. Karena dia saya anggap orang yang tidak perlu dibicarakan, sudah lupakan saja. Tapi ya karena mungkin ibu merasa dia perlu diperhatikan karena dia mengaku orang Minang, kira begitu. Dia anak juga lah, anak jauh yang harus dikembalikan keminangannya. Ya, kepedulian ibu itu bagus. Tapi peduli kepada orang gila, tidak menyurakinya, tidak mengiringinya ke sana kemari, mendiskusikannya di mana-mana, dia makin terkenal. Besok dia kencing lagi di sumur Zam-Zam itu. Udah, kalau peduli begini saja. Kalau ibu punya rotan, udah, temui dia, halau dia dengan rotan. Kamu tidak boleh lagi kencing di sumur Zam-Zam ini. Itu kalau berani. Tapi kalau ibu tidak punya rotan, tidak punya kekuatan dan tidak berani, ya sudah, tidak usah didiskusikan. Jangan sebut namanya. Dulu tahun 2000-an, saya dan beberapa kawan-kawan juga sempat menghadapi orang yang nama inisialnya hampir sama dengan itu. Ada AA dan HH. Dua-duanya sudah almarhum, sudah dijemput malaikat maut. Mudah-mudahan keduanya diampuni oleh Allah. HH itu sebelum meninggal dia sempat menelpon saya, minta maaf, ya memperbaiki hubungan lah. Ya sama dengan yang sekarang ini, sukanya apa? Kencing di sumur Zam-Zam, lalu orang ramai-ramai menyoraki dia terkenal. Nah, jadi sikap kita menurut saya begini. Kalau memang peduli, apalagi dia dianggap sebagai anak, ya anak orang Minang lah. Ibu sebagai bunduk kandung peduli dengan anak orang Minang yang tersesat. Jemput dia, bawa ke kampungnya sana. Obati dia. Ya, mungkin di atas sapu atau bagaimana. Mandikan dengan air 7 muaro. Bacakan jampi-jampi lagan. Atau ruqyah dia. Mungkin ada yang rusak hatinya, mungkin ada yang terpeleset otaknya. Nah, makanya di Minangkabau itu ada 3 pagar untuk anak sebelum merantau itu yang diberikan. Ada pagar diri, ada pagar pikiran, ada pagar hati. Pagar diri bagi anak orang Minang sebelum merantau diajarkan silat.
sayang sekarang Silat Minang itu lebih terkenal di mancanegara daripada di kampung halaman sendiri. Sile harimau itu guru besarnya di Jakarta, muridnya lebih banyak di luar Minangkabau daripada di Minang. Itu maka dia sebelum merantau diajarkan silat Minang. Sekarang di Minang anak-anak lebih suka dengan olahraga dari luar. Silat Minang tidak lagi diberikan. Ada paga diri, ada paga pikiran. Berikan ilmu pengetahuan, sekolahkan dia tinggi-tinggi. Tapi yang lebih penting lagi adalah paga hati, imannya diisi. Sejak dari kecil dia diajari Islam yang baik, yang benar, sehingga kokoh imannya. Nggak mudah dia terpeleset ke sana kemari. Susah saya bicara dengan anak satu ini. Mungkin dia tolol, mungkin dia sakit, ya terserahlah. Bagi yang peduli silakanlah, tapi menyoraki dia, mendiskusikan dia sepanjang hari, menghabiskan energi, nggak usah lah. Masih banyak yang lainnya yang harus kita diskusikan. Katanya Minangkabau itu punya filsafah yang tinggi. Kapan kita bicara filsafah adat? Kapan kita mewariskan kepada anak keponakan? Katanya adat itu bersedikan syarak, bersedikan kitabullah. Kapan? Sudah selesai kan itu? Tunjuk ajari tentang adat bersedi syarak itu oleh alim ulama. Mengapa para alim ulama malah bersorak-sorak mengiringi orang gila, orang tolol yang mengencingi sumur Zam-Zam? Sudahlah. Hapus semua diskusi postingan tentang siapa namanya tadi. Namanya saja saya tidak mau menyebutkan. Jadi berhentilah kita bicara tentang orang ini ya Pak Kampung. Iya, ada gunanya. Itu tadi diskusi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuanku Mangkudun menjawab tanya.